Aku kaya. Pesan bijak Nyi Blorong. Jangan kalian lakukan perbuatan syirik. Hanyalah rezeki halal hasil kerja keras membawa berkah. Kalian camkan pesanku ini. Ular memiliki reputasi yang kelam sejak zaman dahulu kala. Reputasi ular dapat dilacak dalam berbagai mitologi di berbagai penjuru dunia dan seringnya digambarkan sebagai sosok jahat seperti makhluk gaib. Salah satu makhluk gaib yang terkenal adalah siluman. Salah satu yang banyak dikenal adalah siluman ular. Namun eksistensi ular siluman ini sering dianggap sebagai mitos atau legenda belaka. Banyak juga yang menganggap sosok mistis ini masih ada. Salah satu sosok mistis ular siluman yang sedang naik daun saat ini ialah Badarawuhi. Badarawuhi adalah siluman ular cantik yang diceritakan dalam cerita KKN di Desa Penari. Siluman yang satu ini digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dan piawai menari. Ia mencari jiwa-jiwa manusia yang mudah dipengaruhi untuk dijadikan budak penarinya dan juga ayah bagi anak-anaknya. Katanya, sekali melahirkan, siluman setengah manusia dan setengah ular ini bisa melahirkan ribuan ular gaib. Selain Badarawuhi, ternyata ada beberapa legenda siluman ular dari berbagai dunia. Berikut deret legenda siluman ular dari berbagai dunia yang dirangkum dari berbagai sumber. Nyi Blorong. Nyi Blorong, bagi yang suka mengikuti kisah mistis tentu sudah tidak asing lagi dengan masalah pesugihan Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang sudah dikenali sejak lama. Sosok Nyi Blorong berwujud wanita cantik dari pinggang ke atas dan ular dari pinggang ke bawah. Ia dikatakan sebagai panglima terkuat milik Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Nyi Blorong dikatakan dapat mendatangkan kekayaan bagi siapa yang bersekutu dengannya. Ia bisa memberimu sisiknya yang berupa serpihan emas, namun ia juga akan meminta bayaran tumbal nyawa sebagai imbalannya. Nyi Blorong ini adalah perempuan yang sangat cantik, tapi ketika berubah bisa menjadi siluman ular yang sangat panjang dan besar. Nyi Blorong ini adalah ular siluman yang panjangnya kurang lebih 30-50 meter. Yang sering melihat penampakan ini adalah orang-orang yang bersekutu secara mistis dengan Nyi Blorong. Pai Su Chen atau Bai Su Chen, generasi 90-an pasti tidak asing lagi dengan legenda yang satu ini, bahkan sempat disiarkan salah satu di TV nasional Indonesia. Seekor ular putih, Bai Su Zhen, menjelma sebagai manusia setelah bertapa hampir 500 tahun lamanya untuk menjadi seorang dewi, dan menikahi seorang pria bernama Su Xian. Kisah legenda ular putih sangat penuh nuansa. Dilansir China Daily, Pai Su Chen sebetulnya adalah siluman yang baik, namun seorang biksu bernama Fahai malah salah sangka dan menganggap Pai Su Chen adalah sosok yang jahat. Fahai pun menjebak Pai Su Chen agar mabuk sampai ia tanpa sadar berubah wujud menjadi ular putih. Su Xian yang kaget pun langsung meninggal dunia. Kisah tak berakhir di sana. Pai Su Chen dan sahabatnya, Xiao Qing, bertaruh nyawa untuk mengambil obat ajaib di Gunung Kunlun demi menghidupkan sang kekasih. Upayanya pun berhasil menghidupkan Su Xiang. Namun ia kemudian ditangkap oleh Fahai. Fahai menangkap Su Zhen dan memenjarakannya di pagoda Lei Feng. Konon hari kiamat nanti ular hijau atau Xiao Qing akan turun ke bumi dan menghancurkan pagoda Lei Feng untuk menyelamatkan sang kakak, si ular putih. Nagin. Nagin merupakan legenda siluman ular kobra yang sangat populer dalam cerita rakyat India yang menyembah Dewa Siwa. Selain di India, makhluk mitologi ular ini juga populer di negara Nepal, Pakistan dan Sri Lanka. Nagin digambarkan sebagai sosok ular besar dan kuat yang pada mulanya menjelma sebagai seorang gadis cantik. Menurut mitologi India, kobra normal akan menjadi Ichadari Nag atau Nagin setelah 100 tahun tapasya, penebusan dosa. Setelah diberkati oleh Dewa Siwa, mereka dapat mengambil bentuk makhluk hidup apapun, termasuk manusia, dan dapat hidup lebih dari 100 tahun tanpa menjadi tua. Ichadari Nag dan Nagin memiliki permata yang disebut Nagmani atau mutiara kobra. Kristal ular, permata ular, yang dianggap jauh lebih berharga daripada batu mulia manapun. Legenda menceritakan banyak orang mati karena gigitan ular ketika mereka mencoba mencuri Nagmani. Dalam pewayangan, sosok Nagin adalah dewi ular yang cantik jelita. Bima salah satu tokoh Pandawa V, jatuh hati karena kecantikannya, dikisahkan. Akhirnya mereka menikah dan dari kedua pasangan ini lahirlah Antarja.
Tak selamanya kecantikan membawa keberuntungan. Ini dialami oleh Medusa dari mitologi Yunani. Medusa memiliki rambut yang terdiri atas ular-ular hidup dan bisa membuat semua orang yang menatapnya berubah menjadi batu. Medusa merupakan seorang wanita cantik yang dikutuk oleh Dewi Athena sehingga rambutnya berubah menjadi ular. Medusa pada awalnya adalah seorang perawan cantik, dan merupakan pendeta wanita di kuil milik Athena. Namun, suatu ketika ia menjalin asmara dengan Poseidon di dalam kuil Athena. Hal ini membuat Athena marah, ia pun mengubah rambut Medusa menjadi ular dan mengutuk Medusa sehingga siapapun yang melihat matanya, akan menjadi batu. Kisah paling terkenal tentang Medusa datang dari perjalanan Perses, si setengah dewa, anak dari Zeus dan Danae, putri Acrisius. Raja Argos tersebut mendapatkan misi untuk mendapatkan kepala monster ular tersebut. Mendatangi kediaman Gorgon bersaudara, Perses mengendap-endap dan menyerang Medusa selagi dia tertidur. Perses merefleksikan pandangan Medusa lewat perisai yang diberikan Athena dan berhasil memenggal Medusa. Perses pun membawa pulang kepala Medusa tersebut. Diceritakan setelah Perses memenggal Medusa, lahirlah makhluk mitologi lain dari leher Medusa, yaitu Pegasus. Kuda bersayap tersebut menjadi tunggangan Perses untuk terbang dan menghantarkan kepala Medusa tersebut. Satu makhluk lagi juga keluar dari Medusa, bernama Chrysaor, seorang raksasa yang terlahir dengan memegang pedang emas di tangannya. Gambar kepala Medusa yang paling terkenal mungkin milik logo perusahaan mode Italia, Versace. Itulah deret legenda siluman ular cantik dari berbagai negara. Semoga menambah wawasan pengetahuan buat kita semua. Namun, tidak perlu selalu mengasosiasikan ular dengan reputasi negatif. Sebab, ada pula catatan positif pada simbolisme ular. Bila pernah melihat simbol ular melilit tongkat di sebuah institusi kesehatan, itu adalah lambang tongkat milik Asklepios yang merupakan dewa pengobatan. World Health Organization, WHO, pun turut memakai simbol ular tersebut.